Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayah, inayahnya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke kajian Ahad pada pagi hari ini dalam sehat walafiat. Semoga Allah membalas niat baik kita, tujuan kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga pada pengikutnya, dan insyaallah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah musyarikat yang kami hormati, sebelum memulai talim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan musyarikat pada pekan ketiga di bulan Maret 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 7 Maret 2026 sebesar Rp602.756. Total pemasukan dari tanggal 8 hingga 10 Maret 2026 sebesar Rp1.488.100, dan total pengeluaran dari tanggal 14 Maret sampai 15 Maret 2026 sebesar Rp2.020.248, sehingga total keuangan musyawarah saat ini sebesar Rp70.608. Lalu untuk laporan kas pembangunan musyawarah kelas, pada laporan keuangan pada tanggal 14 Maret 2026 sebesar Rp5.027.140, pemasukan sebesar Rp1.000.000. Yang dari pemasukan tersebut ada dari infak Bapak Iqbal Kanon 16 sebesar Rp500.000, infak dari Ibu Tiara Ayu Maharini Sutrisno sebesar Rp500.000, dan total pengeluaran sebesar Rp300.000, sehingga total keuangan kas pembangunan musyawarah kelas saat ini sebesar Rp5.727.140. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisikan sebagian rezeki dan hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di musyawarah kelas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisikan rezeki dan hartanya, Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan lupa untuk mendoakan sesama muslim yang sedang sakit dan mendapatkan musibah, sehingga semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan dalam kesulitannya. Amin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Abdurrahman Siddiq SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Lalu untuk tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu surah Al-Qadr. Jadi nanti jika Bapak Ibu Jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.
Lalu ada maklumat terakhir yaitu Mushola Ikhlas sudah menerima zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako. Jadi Bapak Ibu jemaah yang ingin menunaikan zakat fitrahnya atau zakat yang lain, infak dan sodako, di Mushola Ikhlas sudah bisa dapat langsung bertemu dengan petugas di Mushola Ikhlas yang waktunya pada asar dan pada sholat tarawih. Kami tunggu untuk Bapak Ibu jemaah sekalian untuk bisa menunaikan zakat fitrahnya, karena apabila lebih cepat untuk menunaikan, kita juga bisa lebih cepat untuk mendistribusikannya. Dan untuk syaratnya yaitu untuk zakat fitrah 3,5 liter per jiwa, dan jika diubah menjadi uang 3,5 liter dikali apa yang ibu bapak jemaah makan setiap harinya, dan itu nilai nominalnya untuk berasnya yang paling mahal, atau kalau sesuai Basnas yang 2026 sebesar 50.000 per jiwa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Siddiq. Saya kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji hanya milik Allah. Memuji kita kepada Allah ketika kali pertama kita bangun tidur, yaitu dengan kalimat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat tidur. Cuman pada malam hari ini nikmat tidur kita kurangi untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar, yaitu ada di antara kawan-kawan yang pada malam tadi begadang karena melakukan kegiatan iktikaf. Ada yang di Nurul Jannah, juga ada yang di Al Ikhlas, ada juga yang di Al Hidayah, ada di masjid mana aja. Jadi kalau kelihatan hari ini agak sedikit beberapa watt matanya, wajar lah ya. Sudah kenyang, ngantuk pula, tinggal berzikir saja ya. Insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, maka bersalawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan akan keselamatan, kemaslahatan umatnya. Baik beliau masih ada ataupun beliau sudah tidak ada, yang terpikirkan hanya umatnya. Sebagaimana juga yang sama-sama kita maklumi dan kita ketahui bahwa di akhir penghujung Rasulullah kembali kepada Allah, yang dipikirkan hanya Allahumma sallim ummati, Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Selamatkan umatku dan selamatkan umatku. Inilah perjuangan Rasulullah saking cintanya kepada kita. Seperti ibu cinta kepada suami, suami cinta kepada ibu. Rasanya kalau nggak ketemu sehari, kangennya luar biasa. Rasul kangen benar sama kita, apalagi kita juga kangen dengan Rasul. Bersalawat dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua DKM Masjid Al Ikhlas rahimakumullah. Kali ini kita sedikit mencoba mengkaji makna daripada surat Al-Qadar yang sering kita baca. Kadang-kadang imam itu hanya membaca surat Al-Qadar hanya di bulan Ramadan aja. Di luar Ramadan suka dilupakan. Padahal membaca aja. Ya, ini paling banyak di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ini nggak kesentuh nih. Yang dibacanya yang lain, padahal nggak apa-apa. Dibaca di luar Ramadan juga inna anzalna, itu juga tidak apa-apa. Cuman memang karena kebiasaan kita ya Haji Susilo ya. Jadi ini Haji Hadis banyak sering dibaca di bulan Ramadan, apalagi di sholat tarawih. Baik, kita akan coba mengkaji ya Pak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ayat pertama ini surat 97 ya Pak.
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah ya. Inna sesungguhnya anzalnahu kami telah menurunkan nya Al-Qur'an fi lailatul qadar pada malam Al-Qadar. Oke. Ini kadang-kadang Lailatul Qadar kita nyebutnya Lailatul malam Qadar ya disebutnya. Subjek daripada ayat ini adalah Al-Qur'an. Jadi aku telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar Al-Qur'an. Sudah dibaca, sudah diamalkan insya Allah. Kapan itu adanya? Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tepatnya di mana? Di malam Lailatul Qadar. Jadi nyambung nggak antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Qadar? Nyambung. Jadi pada ayat surat Al-Baqarah Allah hanya menyampaikan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Di ayat ini sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi sudah malam pakai Lailatul Qadar pula gitu ya. Harusnya kan pada malam Qadar ya. Ini kadang-kadang pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam-malam Qadar gitu. Jadi bahasa Indonesianya kita baca, bahasa Arab juga baca. Nah, jadi subjeknya adalah Al-Quran, Pak. Al-Quran yang menjadi sesuatu hudal linnas, petunjuk daripada manusia. Nah, Al-Quran ini tidak hanya dibaca. Makanya turun yang pertama itu di bulan Ramadan, tapi ayat pertama Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Ketika bapak dalam perjalanan, ibu dalam perjalanan, baca rambu-rambunya, baca perjalanannya, baca mapsnya. Itu makna baca. Artinya juga ada yang mengatakan baca di sini adalah menguasai ilmu. Dengan membaca akan mendapatkan sesuatu nilai yang luar biasa. Jadi Allah telah menurunkan dari mana ini Al-Quran? Gitu tuh, dari Lauhul Mahfuz. Siapa yang menurunkannya? Allah. Siapa yang membawakannya? Malaikat Jibril. Siapa yang menerimanya? Rasulullah SAW. Siapa yang membaca dan mengamalkannya? Ya kita. Maka kalau kita membaca dan mengamalkannya, kita masuk bagian daripada orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasul, mencintai malaikat, dan tentunya mencintai Allah. Itu makna daripada Qadar. Ada yang memaknakan Qadar itu dengan kemuliaan, tapi ada juga yang memaknakan Qadar itu dengan sesuatu yang sangat berharga. Oke Pak, yuk kita lihat. Kalau orang baca Quran, memaknai Quran, mengamalkan Quran, maka pada akhirnya orang ini akan mendapat kemuliaan. Itu aja, Aris. Itu. Kemuliaan apa? Bisa kedudukan, Pak. Bisa kehormatan. Bisa lagi apa ya? Kasih sayang. Cobalah orang-orang yang disebut kemuliaannya sebab Al-Quran, coba lihat Pak. Orang-orang yang hafal Quran, ya, atau guru-guru yang hafal Quran, tuh Pak. Makanya orang-orang yang disebut mulia itu ya, Pak Haji Bagus, yang dia menguasai Quran, semasa hidupnya mendapat kemuliaan, meninggalnya pun mendapat kemuliaan. So, Bapak perhatikan sama Ibu, ada nggak orang yang meninggal bisa mendatangkan rezeki buat orang lain? Kira-kira ada nggak Pak? Ada. Orang yang sudah meninggal, tapi bisa mendatangkan rezeki untuk orang lain. Contoh, orang ziarah. Itu ziarah kemana kok? Ke ulama-ulama, ke kiai-kiai, ke ajengan. Itu begitu kita turun, udah banyak tuh yang jualan. Kita kalau ziarah ke Banten, ziarah ke Pamijahan, padahal orangnya sudah meninggal, tapi bisa mendatangkan rezeki untuk orang lain. Ini kemuliaan loh Pak. Kemuliaan. Sekarang ada orang yang hidup aja, ya kemuliaannya nggak ada, nggak mendatangkan sesuatu, apalagi
Udah meninggal. Coba Pak lihat deh, ulama-ulama ke mana itu, ke Asnawi, Caringin, Banten. Begitu Bapak turun, wah di situ udah banyak yang menawarkan dagangan, situ banyak yang berdoa. Itu orang meninggal Bang Desta bisa mendatangkan rezeki buat orang yang hidup. Artinya apa? Ini orang mulia nih. Begitu ceritanya. Satu, yang kedua, kalau ada orang-orang yang ahli kitab, kemudian hafal Quran, itu mendatangkan kemuliaan untuk lingkungan. Lingkungannya bisa jadi aman, bisa jadi tentram, bisa jadi nyaman karena ada orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kemuliaan jabatan beda ya. Yang bagus enak. Pada saat dia menjabat, dia kemudian memanfaatkan jabatannya untuk kemuliaan. Cakep. Bulan Ramadan, kemuliaan itu tercoreng dengan 27 pejabat Cilacap. Rame-rame naik bus dari Cilacap ke KPK. 27 orang. Dikasih paper bag isinya uang 625 juta. Satu orang, 27 orang, pejabatnya, bupatinya dapat lagi sama KPK. Lah, benar kata orang, katanya negara kita kaya, tapi dikelola oleh pejabat yang mempunyai kelakuannya yang kerdil. Tapi di Iran, kekayaan negaranya tidak sekaya Indonesia, tapi pejabat-pejabatnya bersih. Ini kapan selesai Indonesia? Akan terus. Coba Bapak Ibu lihat, maaf lah, saya nggak nyindir lah. Masa iya korupsi satu bus, begitu dilepas dari Cilacap naik bus pariwisata lagi ya. Orang bus pariwisata jalan-jalan kemana itu? Ke puncak Kondeta. Ini ke KPK ditangkap semua. Allahu Akbar. Itu dia sih. Karena ada hukum Allah yang ditinggal. Itu aja. Hukum di dunia Pak, yang pakai hukum Allah yang satu ini hanya Arab Saudi. Sementara negara-negara Arab juga yang lain gak pakai apa itu? Wasyariku wasyariqatu faqta'u adiyahuma, potong tangan. Kalau potong tangan diterapkan selesai. Biarin dah, kejem-kejem dah. Habis cuman di penjara, besok diulang lagi, duitnya banyak. Gua biarin di penjara 10 tahun. Duit gua miliaran, triliunan, keluar nggak miskin. Karena di penjara juga maaf ya, gemuk Pak. Di penjara gemuk, badannya bersih, putih karena nggak kena matahari. Coba pakai hukum Allah satu aja tuh, maka negara Indonesia insya Allah kaya dan tidak ada lagi yang namanya ya susah di negara kita. Nah, jadi kembali lagi Pak, Bapak juga mendapat kemuliaan, iya, di mana? Di perusahaan, di kantor. Oh, ternyata Pak Haji Aris, Pak Karomi, yang disebut kemuliaan itu bisa datang juga dari akhlak. Akhlaknya baik, ya, kelakuannya baik, ucapannya baik. Ini kadang-kadang di bulan Ramadan ini Bang Desta, ya, terutama para pengendara motor, mobil, kalau udah di jalan itu kadang-kadang terlepas bahasa-bahasa indah, ya, keserempet dikit, ya, mau ketabrak nggak jadi, maaf ya, anjing lu, wah. Padahal mah punten nih, puasa itu memanusiakan manusia, bukan memanusiakan hewan. Kenapa saya katakan memanusiakan manusia? Iya, dia menjadi manusia pada saat puasa, tapi ketika kemudian sudah maghrib, sifat hewannya udah bablas, makan kebablasan, minum kebablasan. Kalau belum bunyi, enggak berhenti, diajak terawih, ngap, diajak cepet, salah, diajak lama, demo. Lah, dia alih kelas masalahnya lama gitu. Diajak cepet belum sih, ini kan makanan belum pada turun karena kita kebablasan. Pindah deh tuh sifat-sifat binatang, maaf ya, yang di sono masuk semua makanan, cendol, masuk cakwe, masuk lontong, masuk mie, masuk bihun, masuk pacar Cina, sampai yang gede-gede itu ke biji salak masuk Pak, rawon setan masuk,
bakso granat masuk, bakso nuklir masuk, terakhir bakso rudal masuk, Pak. Nah, coba bagaimana itu? Terkadang bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa yang tidak baik kayak si itu tuh Arya Permadi apa yang disebut Abu Janda apa kan gitu ya. Wah, saya ngeliat aja Pak, ada juga pada saya begitu naik mobil tok, wah diserempet, mata lu bego. Waduh, saya bilang nggak ngenabrak, mata gua bego. Tadi saya mau gini, lu yang bego, gua inget lagi puasa. Kalau saya balas kan repot Pak. Iya, kadang-kadang bahasa dasar lu, maaf babi lu, anjing lu, padahal lagi puasa. Kita ini bukan babi, kita bukan anjing, gitu loh. Jadi sebenarnya rahasia Ramadan ada di dalam kemuliaan itu, memanusiakan manusia untuk manusia, bukan memanusiakan manusia kembali kepada sifat maaf hewan. Nah, itu mudah-mudahan Ramadan ada pada kita, insya Allah Pak. Awas ya, Bu, punten ya. Jadi memanusiakan manusia itu nilai-nilai kemuliaan yang ada di Al-Qadar. Dan kemuliaan itu Pak Haji Budi ada di mana? Ya Al-Qur'an. Itu sikap terhadap tetangga ya. Kalau kadang-kadang kalau sama orang non muslim baik, sama orang muslim jadi ribut mulu. Makanya gini aja deh, ada orang yang bilang, Pak Ustadz baik, apa sih ciri-ciri orang yang mendapat Al-Qadar gitu loh. Ya, akan ada perubahan dari gaya bahasa, akan ada perubahan dari sikap, kemudian di dalam rumah tangga tidak lagi banyak cekcok. Masalah rezeki mah relatif lah, tapi yang jelas kemuliaan yang nanti meninggalkan kita dari Ramadan adalah perubahan sikap. Itu. Jadi kalau saya ditanya, apa orang ciri-ciri yang mendapat malam atau hari Qadar? Orang yang berubah sikap dari ucapan, dari perbuatan, dari sikap, apalagi di perubahan di nilai maaf ibadah. Kita sih nggak ngejelekin yang sebelah deh, no. Umroh sebulan di Masjidil Haram. Sebulan Bu di Masjidil Haram ke Madinah. Pulang dari Mekah, Madinah, enggak injak-injak masjid. Ampun dah. Ke Mekah dia kejar, masjid di rumah boro-boro ke masjid. Aduh, saya bilang bagaimana ini? Padahal di sana liyashhadu manafi'alahum kata Allah. Saksikan apa yang ada di sana, bawa pulang, kemudian diterjemahkan di rumah. Di sana nggak disaksikan, cuman mau sholat taraweh. Sholat taraweh ente berapa? Di Mekah 23 tapi ambil nggak? Anak ngambil yang 11 saja. Waduh, jauh-jauh tetap aja mendingan di Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya ada nggak perubahan? Jadi akhirnya ke Mekah itu menjadi seremonial. Orang memperlihatkan kekuatan uang, pulang dari Mekah nggak ada perubahan. Nah ini orang yang tidak mendapat kemuliaan. Jadi yang disebut kemuliaan dan perubahan itu di Qadar itu adalah tadi yang saya katakan, memanusiakan manusia, merubah sikap menjadi lebih baik. Itulah tanda-tanda orang yang insya Allah mendapatkan Qadar atau disebut mendapatkan malam atau disebut mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, soalnya ada di tetangga kita ini RS Qadar juga. Aduh, repot lah. Kalau nggak ada jaminan, nggak jadi Qadar di sana. Harus ada jaminan. Gitu ya. Lanjut. Wama adara kama Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu di sini Rasul. Kaknya wama adraka. Dan tahukah engkau wahai Rasulullah, kata Allah, apa yang disebut malam kemuliaan? Itu ya. Ya, malam kemuliaan. Tadi saya katakan kemuliaan itu jangan hanya menjadi seremonial Ustaz undang. Jadi malam-malam bisa nggak sih Bapak berbuat baik? Sangat bisa. Di tengah orang sedang dalam keadaan tidur. Makanya punten Pak, yang saya kemarin baca itu Haji Aris ya. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Di situ ada kalimat
Assalatu wassalamu alaik ya man asra biha muhaiminul laila nilta mani wal anam. Malam ketika orang sedang tidur, maka Anda mendapatkan kemuliaan dengan ibadah, dengan berbagi. Punten Pak, Ibu, ini sih saya penafsiran. Wa minal lail fatahajjat. Dan jadikan sebagian malam untuk ibadah tambahan. Perhatikan ayatnya, ibadah tambahan. Cuman kita menafsirkan malam ibadah tambahan itu sebagai tahajud toh. Padahal nilai tambahan tuh banyak, berbuat baik. Bukan tahajud toh. Kita sudah kadung usolli sunatan tahajud. Padahal yang namanya tahajud itu nilai tambahan di malam hari. Tapi ya udah, karena kita kadungnya tahu dengan salat tahajud, kita tahajud. Makanya ada cerita bagus Pak Haji, bagus. Bagus Pak Haji, bagus. Satu waktu istrinya bangunin, Mas bangun Mas, anak nangis. Kenapa? Udah nggak punya makanan, masak aja dulu, nggak ada. Nah si suaminya bilang, aku akan keluar. Mau kemana Mas? Ada sesuatu yang aku minta sama Allah. Ketika aku melangkahkan kaki, Allah akan melihat di situ ada nilai aku untuk usaha daripada harus di rumah. Malam hari nih Pak, ini kisah malam hari. Hati-hati ya Mas, ya. Kebetulan anak kita sedang tidur. Tadi mau tidur aja udah nangis. Nggak ada yang mau dimakan. Ya udah dia keluar. Kucuk. Dia cari sesuatu rezeki Allah di malam itu. Nggak ketemu. Saking nggak ketemunya, dia kembali ke masjid. Di masjid baru dia bermohon kepada Allah dengan sholat hajat. Sholat permohonan. Namanya juga hajat. Ada sholat hajat dong, sholat minta, ya Rabb, aku sudah berusaha malam ini tidak mendapatkan rezekimu, tapi aku akan terus tidak putus asa untuk mendapatkan rezekimu. Udah, dia zikir. Apa yang dibaca? Kalimat la ilaha illallah. Dia tidak tidur malam itu untuk bisa mendapatkan sesuatu dari besok rezeki. Sementara dia sebelum ke masjid sudah usaha. Jauh di sana ada seorang kaya yang nggak bisa tidur. Tidurnya nggak bisa. Oh Pak, kalau nggak bisa tidur itu namanya ajab. Kebanyakan tidur, ajab juga. Asal nempel tidur, pelor itu gitu loh. Nempel tidur ya pelor. Nggak bisa tidur repot Pak. Ini kita aja nih dalam semalam ini kita nggak tidur malam Lailatul Qadar, ngantuknya luar biasa. Diajak ketawa juga ngantuk aja udah ngantuk. Memang batasan manusia begitu. Ini orang nggak bisa tidur, gelisah. Ada apa ini ya Rob? Tidur ke celentang nggak bisa, ini nggak bisa. Aduh Masya Allah, kenapa saya nggak bisa? Biasanya saya bisa tidur. Kalau ada hal-hal seperti itu Bapak ingat, ada nggak beres nih, udah sholat. Dia udah sholat tuh baca Quran, tetap nggak bisa tidur Haji Budi, nggak bisa tidur. Ada apa ini? Udah keluar dulu dah gitu. Mau kemana Pak? Kata istrinya. Mau keluar aja lah, biasa itu. Dia bawa dompet dan sebagainya, jalan keluar. Ya hati Pak, Mama, aku nggak bisa tidur mah. Cilak-ciluk udah capek. Kali aja kalau nanti keluar bisa ngantuk gitu. Rupanya Pak, dia keluar ke, maaf ya, dia perlu ke toilet. Ada musola di situ. Ketika kemudian ada musola di situ Pak, dia selesai duduk, ngantuk dia. Ngantuk di musola. Tapi pada saat kemudian dia mau ngantuk, dia mendengar doa yang si fulan ini. Ya, ibunya, besok aku nggak tahu makan apa. Oh, ini nih saya disuruh begini nih. Ditaruhlah di situ Pak Gun, uang tuh taruh di samping itu. Dia pulang, sampai pulang bisa tidur. Begitu sampai di rumah, gimana Pak? Ayah ngantuk bener nih, gitu loh Pak. Setelah dia nitip sesuatu di samping orang yang tadi butuh dia minta, setelah dia keluar kemudian tidak dapat apa-apa, itu yang disebut wa minal lail fatahajat.
Ada nilai tambahan yang orang tidak tahu, yang hanya dia dengan Allah saja yang tahu, Pak. Gitu. Itu satu contoh. Akhirnya apa? Begitu dia berdoa, dia setelah salam, ini duit dari mana? Sementara dia lihat nggak ada orang. Dia hanya berpikir, saya masuk nggak ada duit. Tapi begitu kemudian saya salam, duit dari mana? Apa ada yang ngasih? Dia kan kemudian husnuzon. Apa ini punya musola? Tapi kalau memang punya musola, tadi saya masuk nggak ada apa-apa. Tiba-tiba sekarang ada apa-apa. Dia hanya berpikiran, saya pakai dulu. Besok saya tanya pengurus musola, ada yang hilang enggak? Ada ketakutan dan kehati-hatian. Kalau ada yang hilang, saya akan ganti. Dia bawa pulang tuh uang, Pak. Subhanallah. Disitulah yang disebut kemuliaan. Ketika dia melangkah kaki untuk Allah, akan ada nilai-nilai kemuliaan. Jadi tidak boleh putus asa dalam hal ini. Pulang ke rumah, Bu, ada rezeki. Ya Allah, Pak. Dari siapa? Dari Allah. Bagaimana ceritanya? Allah punya cerita. Bapak cuma ngejalanin doang. Ini ada rezeki. Seperti itu, Pak. Besok dia balik lagi ke musola. Kebetulan ketua musolanya namanya Haji Edi Jamroni. Gitu, Pak. Haji, kemarin ada uang yang tercecer enggak di musola? Nggak ada yang tercecer. Semuanya rapi. Dilihat di CCTV memang nggak ada duit. Pada saat lihat di CCTV ada orang yang naruh. Cuman nggak kelihatan wajahnya, Pak. Karena gelap. Dia hanya berhusnuzon, Allah yang kasih rezeki. Nah, itu yang disebut kemuliaan. Pada malam-malam kemuliaan itu tidak hanya ada, Ramadan. Kalau bapak dan ibu melakukan kemuliaan di malam hari, maka bapak dan ibu sama nilainya akan mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ada di luar Ramadan. Ketika malam hari bapak keluar cari makan orang-orang yang sedang susah, taruh aja duit di situ, udah selesai. Maka itu akan mendapatkan nilai tambahan di malam itu. Jadi kata Allah, tahu nggak engkau ya Muhammad, apa itu malam kemuliaan? Di sini, Pak. Ayo, ayat ketiga nih. Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Malam kemuliaan. Nah, kata Allah kepada Rasul nih, kan Rasul nanti nyampein ke kita, gitu kan? Apa yang dikatakan Rasul sampai ke kita, apa yang diperbuat Rasul akan sampai juga mencontohnya kita. Jadi kita mencontoh Rasul. Allah kasih tahu malam kemuliaan. Ingat tuh, Pak, tadi kemuliaan salah satunya itu, bukan hanya ritual, bukan hanya seremonial. Kalau ritual semuanya juga bisa. Maaf, Pak Haji Aris, punten nih, Pak Haji Batubara, sholat gratis enggak? Gratis. Kalau sedekah gratis enggak? Enggak. Jadi kalau yang satu gratis, yang satu enggak gratis, mahalan yang mana? Yang enggak gratis. Kalau yang gratis ya pasti orang berbondong-bondong. Giliran suruh bayar, lo makan lo gratis mau. Begitu masuk lo bayar, enggak, gua termahal. Jadi sebenarnya nilai yang tidak gratis itu yaitu sedekah. Sedekah tuh harus bayar. Nah, ketika bayar itu mikir, waduh, bayar. Kepikir sholat, nggak kepikir bayar, makanya enak-enak aja. Gitu, Pak. Dan punten, Pak, maaf ya Pak Jari semuanya, Bapak Ibu. Di Al-Quran itu lebih banyak perintah sedekah ketimbang perintah sholat. Di Quran loh, bukan saya. Quran hanya beberapa ratus, tapi sedekah itu lebih dari beberapa ratus. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah sampai wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa as-sadaqah wa aquminas solihin, sampai ada orang yang mau meninggal, itu Haji Susilo, ibu, pada saat orang ini mau meninggal, kemudian dia teriak sama Allah, ya Rob, kasih saya waktu 1 hari lagi, mau ngapain? Saya mau sedekah. Sedekah yang dipikirin bukan sholat. Oke, saya kasih 1 hari, mau ngapain? Ente mau sholat? Enggak sholat, enggak. Saya mau sedekah. Kenapa? Harta saya banyak. Kalau saya tinggalin ntar ribut anak-anak saya. Orang harta saya, mereka yang ribut, saling membunuh. Aduh, ribut. Fa as-sadaqah wa aquminas. Jadi saya sedekah. Sedekah itu luar biasa, Pak. Dan maaf Bapak Ibu, sedekah itu adalah mewakili sifat Allah Rahman dan Rahim.
Jadi sebenarnya pendidikan Al-Quran adalah pendidikan memanusiakan manusia dengan nilai kasih sayang. Oke, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada ulama yang menafsirkan nih Bang Desta, lebih baik dari 1000 bulan Mbak Haji Badora. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 5000. Kan di situ kalimatnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau lebih baik dari 1000 bulan kan bisa 2000 bulan, 3000 bulan. Dan kalau kemudian Bapak menghitung 1000 bulan ini dengan hitung-hitungan matematika Indonesia, matematika dunia, nggak ketemu. Ini hitungan 1000 bulan, ini hitungan Tuhan sebagai motivasi. Tapi ada ulama yang menghitung 1000 bulan itu dengan hitungan manusia, sampailah 83 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian. Itu hitungan dunia. Tapi hitungan Allah beda. Mana hitungan Allah beda? Salah satunya, Bu, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a, satu bulir sama dengan 700 kebaikan. Dan setiap bulir sama dengan sekian. Jadi hitungan Allah tidak akan sama dengan hitungan kita. Jadi kalau di sini katakan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Saya lebih cocok dengan ulama ini. 1000 bulan itu bisa 2000 bulan, 3000 bulan, bisa 10.000 bulan, bisa 1 juta bulan. Nggak ada batasan. Asal memulai dengan kebaikan itu dengan kemuliaan. Kemuliaan yang saya ingin sampaikan adalah kemuliaan ketika orang berakhlak Al-Quran. Bukankah Rasulullah berakhlak Quran? Itu kata Aisyah. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Masya Allah. Kalau sudah akhlak Al-Quran, nilai tertingginya ada spiritual hatinya itu banyak kepekaan. Itu peka. Hadapin orangnya senyum aja. Makanya ulama-ulama kata Allah, kalau ada orang yang menghinamu dengan Al-Quran, kamu tinggalkan saja. Artinya apa? Allah tidak ingin kita ribut. Walaupun sesungguhnya kita juga bisa ribut. Karena menahan amarah itu adalah sesungguhnya nilainya lebih besar daripada harus ribut. So lah, kalau misalnya punten ya, terakhir nih, kalau seandainya Ramadan ini setelah selesai tidak ada perubahan, maka sia-sia Ramadannya. Berarti Bapak Ibu, Ramadannya hanya cukup bisa menahan lapar dan haus. Apa bedanya dengan anak kecil? Anak kecil juga cuma lapar dan haus, ya yang lain tidak bisa terjaga. Lanjut. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu turun, malam itu doang. Para malaikat dan ruh, yaitu Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Pada malam itu. Cuman semalam. Pertanyaannya Pak Haji Haris, malamnya di mana? Di Indonesia? Apa di Arab? Apa di Afrika? Apa di Siberia? Apa di Kutub Utara? Ini aja sebenarnya kayak ditanya Kang Haji Edi, saya ditanya ini, Ustadz malam ini malam Lailatul Qadar ya? Ya malam 25. Saya mah bukan malam 25 Ustadz, saya sudah malam 26. Saya 226. Nah itu aja kita udah berbeda. Kenapa? Karena dia puasa duluan. Teman-teman kita Muhammadiyah, dia udah tahun 26, kita masih 25. Nah malam Qadar di mana Ustaz? 25 atau 26? Ya udah, asal lu jangan pada keder aja dah. Nah, iya. Nah maka ada ulama yang bijaksana, kemuliaan itu sebenarnya dari awal Ramadan Anda sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kemudian kata Rasulullah, di akhir-akhir itu carilah. Orang kalau udah nyari ada unsur usaha. Orang kalau udah ada usaha, dapat nggak dapat tetap dapat nilai. Kata Rasulullah, cari. Semua nyari. Bisa jadi malam Qadar itu kita cari di Indonesia, orang Afrika juga ikut nyari. Orang Siberia yang tidak ada matahari juga ikut nyari. Orang apa di Kanada, di Greenland yang kemudian paling banyak
apanya itu saljunya tidak ada, mataharinya juga ikut nyari. Makanya mereka itu punten Pak, malam bisa masih siang, jam 10 malam di sana kayak jam 4 siang. Makanya mereka berpatokan, akhirnya patokannya ke Mekah Pak Haji Batubara. Pokoknya di Mekah jam 6 ya sholat maghrib, di Mekah jam 5 ya sholat subuh, walaupun di sana masih siang, karena nggak ketemu malam. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya, mungkin Haji Aris pernah kan ke Kutub Utara, nggak pernah itu? Ah, ya kali aja nyari penguin di sana nggak? Kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau di kita nih hukum enak-enak aja Bang Desta. Tapi kalau udah keseberang, ya juga ya. Ini kan malam qadar ini kan adanya malam. Sementara maaf, kita nih udah selesai nih. Salamun ya hatta matla'il fajr, sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Di Mekah udah terbit belum fajar? Di Mekah. Mas Bang, di Mekah. Belum. Di Mekah jam berapa Ji? Masih jam 2. Kan turun ke belakang fajarnya Ibu dia. 5, 4, 3, 2. Dia belum fajar. Apakah Lailatul Qadar di sini? Apa orang Mekah juga sama lagi itikaf no? Lagi itikaf, kan nggak mungkin Lailatul Qadar bisa 2 malam 3 malam, orang semalam malam itu turun malam itu. Makanya saya punya persepsi dari beberapa sumber, ya udah carilah malam qadar itu dari awal Ramadan. Udah aja. Di akhirnya sudah masuk final. Kalaupun dapat syukur, nggak dapat ya udah usaha. Itu kita. Makanya kan teman-teman Muhammadiyah nanya, "Dan, malam ini malam 26, Anda 25. Anda besok 27 itikaf, Anda baru 26. Ya udah nggak usah ribut lah. Yang penting lebarannya 1 Syawal. Muhammadiyah dengan NU dengan pemerintah pokoknya sudah akur lebaran tanggal 1. Nggak mungkin yang 1-2 Syawal." Kan gitu. Nah, insya Allah pemerintah akan mengadakan sidang isbat hari Kamis. Coba, akankah bisa hari Jumat? Ya bisa. Atau akankah bisa hari Sabtu? Ya bisa. Tergantung ulil amri. Kalau kata Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama, ini kalau Muhammadiyah kan udah finish Pak. Pasti dia 29 ya. Ya 30 ya. Nah, dia Jumat udah 30. Nggak mungkin Sabtu besok 31. Nah, kalau kita pemerintah bilang kita akan 1 Syawal jatuh hari Jumat, berarti kita 29. Begitu. Jadi sikapnya asik-asik aja. Jadi kalau misalnya tanya gitu, ya udah ente iktikafnya dari kapan? Anak di akhir 10 Ustaz, ya udah ente cari aja. Kalau Ustaz, anak mah dari awal. Dengan apa iktikaf anak? Dengan sikap, dengan perbuatan, dengan doa, dengan silaturahim, dengan membayar zakat, fitrah, mal, infak dan sedekah. Itu merupakan kemuliaan. Jadi kalau ada teman, nah boleh nggak kita mengisi iktikaf itu dengan berbagai cara? Boleh. Asal mana iktikaf kan diam di tempat, di satu tempat, di masjid. Ya, sekarang masjidnya nggak ada, yang ada mushola. Sebenarnya tempat kita wa anal masajida lillah. Tidak ada ayatnya wa anal mushola lillah. Yang ada wa anal masajidalillah, dan bahwasanya tempat orang sujud di muka bumi namanya masjid. Cuman kita diklasifikasikan Bang Desta, yang kecil namanya musola Betawi itu, pindah ke Padang namanya surau. Kalau orang Batak apa Bang Haji Batubara kalau itu musola? Oh sama aja, berarti Batak sama Betawi ada kakak itu ya. Tapi Betawi bukan musola juga, ada juga langgar. Ya, musola kemana? Saya musola di langgar. Musola lu langgar, jangan. Tapi memang langgar. Ada surau, ada langgar, ada musola. Tapi namanya sebenarnya masjid-masjid juga, karena di situ tempat orang sujud. Nah kalau misalnya di mana?
di Haram yang besar namanya Masjid Haram, kalau yang kecil-kecil disebut masjid tanpa ada, atau kita perbedaannya dengan jami', artinya masjid yang besar. Itu itikaf boleh nggak di sini? Ya boleh lah. Ya ini masjid juga, musola artinya orang yang melaksanakan ibadah sholat, tempatnya namanya masjid. Nah di dalamnya boleh kita diskusi, kemudian kita keluar yuk cari, itu juga iktikaf, kumpulin makanan yuk. Nih sebelum kita sahur, kita keluar dulu, nanti balik lagi, ada nilai iktikaf, bagi makan-makan, itu disebut kemuliaan dan Anda mendapat pahala. Jadi punten Pak, kemuliaan itu tidak cukup hanya dengan ritual dan seremonial, tapi kemuliaan itu harus dengan aksi, ya, bukan aksi nyiram pakai air keras ya. Ini ada aksi nyiram pakai air keras ya, ya itu kan cara-cara lama itu kan, sampai luar biasa itu, sampai matanya langsung dipakai implan dan dioperasi dan sebagainya. Ini luar biasa Indonesia. Hati-hati deh Bapak Ibu rahimahullah. Jadi intinya itu Pak, salamun. Tapi nanti punten Bang Haji Batu Bara, di dalam surat Fussilat ada kalimat tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau ini tanazzalu nih Pak Sahril, cuman taknya satu. Jadi tanazzalul malaika. Dan malaikat ini turun hanya sampai fajar. Tapi kalau dalam surat Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah akan terus turun mendampingin Anda sampai Anda kembali kepada Allah. Kalau ini hanya waktu salamun ya hatta, tapi syaratnya di dalam surat Fussilat itu adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu istiqomah. Nah, salah satu istiqomahnya, saya yakin bapak-bapak di sini mengistiqomahkan dengan kegiatan taklim, maka layak Anda mendapatkan malam qadar. Saya yakin karena keistiqomahan itu adalah salah satu jalan orang mendapat kemuliaan. Saya kira itu Pak. Jadi boleh nggak iktikaf diskusi? Boleh. Kemudian menafsirkan ayat? Boleh. Ceramah? Boleh. Kemudian adakan kegiatan sehat malam hari, games. Misalnya games tebak-tebakan tentang masalah Islam? Boleh. Jangan hanya terpaku zikir. Kalau udah zikir, udah nyender, kaki ngelonjor, di bawah AC yang ada. Iya. Itu saya di pondok karena ibu-ibu semua nih Haji Karomi, karena di pondok ibu-ibu semua. Tadi saya jam 10 masuk dengan ibu-ibu sampai jam 12 baca Quran 30 juz, ada 30 orang tuh kan, ada juz tuh yang lembaran-lembaran yang tendang ya, 30 anak, orang-orangnya ada 40, yang 10-nya nanti nebeng sampai jam 12 masih bangun. Jam 12 kemudian istirahat, tidurlah mereka sampai jam 1. Jam 1 tangi ibu-ibu. Masuk. Assalamualaikum. Bu, tangi. Kita di majelis. Karena di masjid nggak memungkinkan, di numpak Cina perempuan tidak boleh ke masjid. Jadi akhirnya kita adakan di majelis. Nggak apa-apa, yang penting motivasi kemuliaan itu yang saya nilai. Nggak apa-apa Bu, ini tempat juga untuk ibadah sholat kok. Bangunlah mereka. Sampai jam 1 ada tausiah Ustadz Imron. Sampai jam 1:30. Kemudian 1:30 diteruskan sama Ustadz Diskon sampai jam 2. Nah, jam 2 kita adakan permainan games. Gamenya game apa? Game yang sehat. Coba ini baca ayat. Nggak apa-apa. Kalau jam 2 begitu kan rata-rata ngantuk. Kita main game, kita gerak dengan daya talar. Ayo baca surah Al-Baqarah, bla bla bla. Itu sampai jam 3. Jam kita akhirnya kita tahajud sampai 3:30 baru sahur ada bareng. Oh enak, keringetan, dapat ilmu, dapat berkah, dapat sahur, bawa pulang juga sahurnya lebih. Itulah, jadi iktikaf itu jangan monoton. Ya kalau monoton ya ngantuk itu. Nah saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, saya mohon maaf, terima kasih untuk Pak Haji Edi ya, atas kesempatan yang semestinya saya di akhir bulan, tapi karena akhir bulan kita sudah masuk bulan suci Ramadan dan saya dimajukan ke tanggal minggu yang ketiga. Terima kasih.
atas kesempatannya. Tentunya saya mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di malam kemuliaan ini malam yang penuh berkah. Jadi jika Bapak Ibu jemaah yang belum mendapatkan malam kemuliaan tersebut, masih ada sisa waktu. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita, tetapi sesuai dengan info dari Pak Ustadz sebelumnya bahwa tidak hanya iktikaf, tapi kita juga harus bisa berbuat baik kepada sesama dengan bisa bersedekah dan melihat tetangga kita. Apabila tetangga kita ada yang kekurangan, kita bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada tetangga yang membutuhkan tersebut. Dari kajian pada pagi hari ini, jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, kami persilahkan. Di situ lo kayaknya nggak nanya, dia udah ngantuk. Jadi udah ngantuk. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ngantuk. Oh, enggak jadi. Jadi ngantuk kan tambah lagi Haji Susulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan bagi orang yang itikaf tahun demi tahun, apa bisa dibuktikan, apa bisa dirasakan. Maksudnya orang per orang. Yang kemudian, apakah yang tidak itikaf, ya, tidak itikaf dalam arti kata tidak melakukan ritual di masjid lah katakan, atau di musola, tapi dia berbuat baik pada saat hari itu, ya. Berbuat baik itu relatif lah, hanya sodako saja, memberi makan yang membutuhkan, atau hal-hal yang baik. Apa itu termasuk dia mendapatkan suatu kemuliaan? Ya, karena itikaf itu juga dirasakan orang per orang, tahun per tahun, juga tidak bisa dibuktikan secara secara instan lah katakan gitulah ya. Itu bagaimana membedakan itu? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama seperti tadi, banyak orang yang baca surat Al-Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Sebenarnya Bang Haji Haris, iktikaf itu tidak hanya harus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga boleh iktikaf. Orang cuman rajinnya di iktikaf di bulan Ramadan di akhir 10 gitu loh. Nah, ada orang yang berbuat baik, dia tidak iktikaf gitu loh. Ya, dia berbuat baik, apakah mendapat kemuliaan? Pasti dapat lah. Bayangkan misalnya di satu lingkungan, ini orang, maaf ya, orang biasa lah, belum berangkat haji. Ini orang haji terus, umroh, tapi pelitnya naujubillah. Setiap ada acara PHBI dia cuma nyumbang 50.000, sementara orang yang nggak pernah haji nyumbangnya 1 juta. Ini kan orang lain, ya Allah jauh amat, ini bolak-balik haji, itu akan dilihat masyarakat. Jadi kemuliaan itu Haji Haris akan dapat dari sikap kita. Duribat alaihimuz zillah, di mana Anda berbuat kebaikan Anda tidak dihinakan. Tapi ketika Anda meninggalkan kebaikan, maka Anda bisa dihinakan walaupun Anda mempunyai gelar yang tinggi. Gitu. Jadi kemuliaan itu sesungguhnya akan didapat dari tadi sikap. Punten Pak, sikap di masyarakat terutama ya. Saya juga sama Pak. Jangan muntang-muntang saya misalnya ustadz kemudian saya tidak bersikap. Punten Pak. Bapak tahu ya, tuh Pak, tadi Pak Romi. Saya dengan Pak Toto, Kristen itu. Kita bersikap asik ngobrol. Kan saya sudah cerita sama Bapak. Saya tidak, peci saya tidak ada yang bisa ngelepas dari kepala saya. Istri saya, anak nggak ada yang berani. Dia main ambil aja. Ustaz, saya ambil peci ya. Saya pakai peci Pak Ustaz. Dia main ambil aja. Dalam hati ini pendeta kurang ajar nih. Tapi saya oke-oke aja.
topi dia dipakein ke kepala saya, sementara peci saya dipinjam sama dia. Kita foto bareng yuk, coba Pak. Apa dia bilang? Kalau saya marah kan? Oh, di mana letak kemuliaan saya? Tapi tatkala kemudian saya senyum aja, luar biasa Pak Toto ini, peci saya mencabut aja. Bercanda, akhirnya menjadi apa? Kawan, teman, tidak emosional. Itu sikap saya. Jadi di hadapan dia, oh Pak Ustadz enak orangnya. Itu salah satu bentuk kemuliaan. Kalau sekarang, main ambil paci aja lu, brengsek lu. Nah, itu nanti orang akan nilai, lu mah gampang marah lah. Gua nggak bakal temen sama lu. Begitu. Jadi bisa jadi orang, ya maaf Pak Haji Aris, ya orang yang mendapat kemuliaan itu bukan hanya cukup dengan seremonial dan ritual saja. Ritual seremonial tugas ente dengan Tuhan. Pernah kan Nabi Allah Musa berucap, ya Rob, apa yang engkau muliakan dari saya, yang engkau banggakan dari nilai ibadah saya? Haji saya? Enggak. Sholat saya? Enggak. Kemudian zikir saya? Enggak. Puasa saya? Enggak. Apa ya Rob? Saya ingin kamu berbagi. Itu mendatangkan kemuliaan. Saya kira itu, Haji. Ada lagi Bapak atau Ibu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustaz atas kajiannya. Saya bukan bertanya, tapi menganalogikan, mengkiaskan atau sepertinya gitu. Ini konteksnya kita pernah dengar ada seseorang yang dia berniat berhaji. Dia sudah kumpulkan dananya itu cukup untuk berangkat haji. Cuma ketika dia mau setor uang haji, ada seseorang yang memang sangat butuh dengan uang tersebut. Yang pada akhirnya uang itu tidak disetorkan untuk berangkat haji, tapi untuk membantu orang yang membutuhkan itu. Sehingga dia memang tidak berangkat haji. Kemudian setelah bulan haji selesai, ada seseorang yang datang menghampiri orang yang mau berangkat tadi. Yang tadi batal. Betul. Sehingga dia bersalaman, berpelukan. Dia berkata bahwa dia melihat di Masjidil Haram atau di Arab Saudi bahwa dia berangkat haji, padahal dia tidak berangkat. Ya, kita patut ini mengucap wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu bahwa apakah itu betul dia tidak berangkat, tapi dia ada di sana yang tidak berangkat itu. Ini kias aja ya. Nah, barangkali Allah yang maha kuasa tersebut, walaupun dia tidak berangkat, Allah perkenankan bahwa dia telah berhaji, walaupun dia tidak jadi haji. Ini analogi ini kita juga masukkan ke malam kemuliaan. Rasulullah mengatakan bahwa di 10 malam terakhir Rasul itu seperti sangat bersemangat, lebih semangat dari 20 sebelumnya. Di malam 10 terakhir Rasul benar-benar begitu semangat ibadahnya. Kita kaitkan dengan kita orang nih, yang apabila 10 terakhir kita semangat iktikaf, tapi dari awal sampai 20 nggak ada apa-apanya. Dia semangat di 10-nya aja. Kalau Nabi kan dari pertama sampai 20 semangat, tapi lebih semangat di 10 malam terakhir. Ini begitu. Nah, ini juga wallahu a'lam bishawab. Untuk kita yang memang awam kita ini nggak jauh
jauh dari seperti wali Allah, sahabat Rasul, bahkan Rasul, kita jauh. Tidak ada apa-apanya kita. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan, kita teliti diri kita masing-masing, bahwa ketika Rajab, Sa'ban itu kan bulan-bulan yang bakal nyampe ke Ramadan. Rajab dan Sa'ban itu kita dilatih juga untuk bulan Ramadan sebetulnya. Sehingga begitu satu Ramadan sampai, kita sudah seperti senang dengan adanya bulan Ramadan. Jangan cuma 10 terakhirnya aja. Kan dari 1 sampai 20 kita saum, taraweh, sholat malam, tilawatil Quran, artinya membaca Al-Quran dengan tidak meninggalkan semuanya itu. Jadi Lailatul Qadar itu gaib, dan ini terjadi bisa saja dengan nyata apabila di awal Ramadan sampai di malam-malam terakhir Ramadan itu kita lakukan tanpa kita cacat dengan ibadahnya. Saya terinspirasi dengan cerita orang tua saya. Zaman dulu itu orang bisa jadi betul. Kembali lagi wallahu a'lam bishawab. Ketika suatu saat orang tua saya cerita, pulang itikaf masih gelap. Karena dia harus sahur di rumah. Dulu masih sawah, daerah-daerah Senayan, Tebet itu masih sawah. Begitu seseorang itu pulang untuk sahur, dia jalan, kemudian ada tanda-tanda yang Rasulullah pernah bilang bahwa ketika malam kemuliaan itu bertanda atau punya ciri. Salah satunya ketika dia lewat sawah, itu pohonan di sekitar orang yang lewat itu menunduk. Suasana alamnya juga tenang. Ini dulu, kembali ya dulu ya. Sekarang jarang saya dapat cerita seperti itu. Ini aja ini, apa namanya, kita sharing ya. Intinya begini, jangan kita berharap dengan menemukan Lailatul Qadar, tapi jadilah kita seseorang yang di awal Ramadan sampai terakhir Ramadan, suguhan ibadah di Ramadan kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik. Mungkin itu saja, barangkali kembali wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita adalah orang yang juga dianggap dapat malam kemuliaan. Demikian barangkali ya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Jelani, motivasi kita. Poin yang pertama sebenarnya ada buku namanya orang belum berhaji tapi sudah berhaji. Itu karya Ali Syariati. Jadi karyanya Ali Syariati. Jadi itu kisah juga pernah terjadi ya Pak. Ada orang punya toko sepatu, kemudian istrinya hamil, padahal dia sudah menabung untuk berangkat haji. Malam hari itu istrinya ingin makan sesuatu, dia cari nggak ketemu, sampailah ternyata bau yang mau sama istrinya itu ada di tetangga. Ternyata tetangga ini sedang memasak bebek Bu, bebek itu kaleo yang ada di Gading tuh Bu ya. Bebek lah. Nah dia bilang jauh-jauh saya nyari bebek ke Kelapa Dua gitu kan, nggak taunya tetangga gitu, ketok pintu, ternyata apa kata penghuninya, maaf ya Pak, bebek ini haram buat Bapak tapi halal buat saya. Kok bisa begitu? Iya, ini halal karena anak saya sudah 2 hari nggak makan. Haram buat Bapak karena bebek ini statusnya sudah menjadi bangkai.
tubuh. Jadi haram buat bapak karena status bebek ini sudah menjadi bangkai. Tapi saya terpaksa harus makan bangkai ini. Nah orang itu ketika mendengar bahwa maaf dia makan bangkai buat anaknya, sementara dia punya tabungan untuk berangkat haji. Dia bilang sama istrinya, mah ya Allah mah kita nggak tahu ada anak yatim, ada janda, kemudian mereka susah makan, kita punya tabungan untuk haji, kasihin aja dulu ke sono. Nih dikasih semuanya untuk makan hari-hari, untuk modal jualan nasi rames gitu bu. Akhirnya dikasih ke sana, dia nggak berangkat haji nih, padahal niatnya sudah berangkat haji. Tapi apa yang terjadi pada saat haji saat itu? Para malaikat mencatat, bertanya satu sama lain, tahun ini yang diterima hajinya berapa? Malaikat itu menjawab, cuma satu orang. Satu orang dari 600.000 itu tahun sekian lah. 600.000 itu banyak. Tapi yang diterima oleh Allah cuma satu. Lah, yang lainnya samar-samar. Malaikatnya ini nanya, ada orangnya nggak haji, orangnya nggak haji, orangnya masih di negerinya, kok bisa? Itu dia. Jadi orang yang sudah niat, uangnya diberikan sesuatu itu sebenarnya nilainya lebih mulia daripada dia berangkat haji. Jadi orang belum berhaji tapi sudah mendapat gelaran haji. Yang kedua, memang betul Bang Haji Jailani, Rasulullah kenapa di akhir Ramadan semakin gencar? Karena itulah Rasulullah tidak ingin berpisah dengan Ramadan. Makanya di akhir Ramadannya Rasulullah semakin gencar. Kenapa? Ingin berpisah dengan Ramadan gitu loh. Jangan sampai gitu. Akhir Ramadan dia tidak punya kesan. Kalau ini kan tadi enggak, dari tanggal 1, tanggal 20 biasa aja. Tanggal 20 ketika baru dikejar. Waduh, ini namanya ngambil THR gitu ya. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Iya, karena Rasulullah di akhir Ramadan itu kenapa begitu meningkatkan? Karena dia mau berpisah. Jadi ingin ada kesan, makanya saking cintanya gitu loh, maka ditingkatkan oleh Allah. Kita terbalik, hanya sebagai bentuk yang tadi Bang Haji Jailani sebutkan. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup majelis ini, mohon izin doanya Pak Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga besar jemaah mushola Al-Ikhlas senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah yang tinggal 4 hari lagi ke depan, diberikan sehat walafiat, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya, hingga kemudian pada Ramadan tahun ini nilai-nilai kasih sayang Allah akan sempurnakan terhadap diri kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Waghfir lana dzunubana wa fadlik wa karamika ya akramul akramin. Wa yarhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kajian ahad terakhir yang nanti akan kita tutup karena datangnya bulan suci Idul Fitri, dan mungkin nanti kajian ahad akan kita infokan kembali jika sudah mulai beraktivitas lagi untuk kajian ahadnya. Jadi untuk sementara kajian ahadnya akan ditutup dahulu sampai nanti akan kita infokan kembali dari DKM. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk menutup majelis, kita sama-sama untuk doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman kali lah terakhir sallallahu alaihi wasallam kali lah.